Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Seperti pertemuan sebelumnya, minggu yang lalu kita membaca tentang Syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita pakai nama kitabnya adalah Sayyiduna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ditulis dikarang oleh Syekh Abdullah Sirajuddin. Bagi yang nyimak melalui PDF, ya bisa nyimak juga dari HP, ada di Google, tinggal di download, itu lebih baik untuk dengarkan kajian ini dengan kitab. Syekh Abdullah Sirajuddin ini, ringkasnya dulu, dia termasuk muhadditsu asrih, seorang muhaddits ada di masanya, dan dia termasuk mutaakhirin, baru saja meninggal, ya mungkin 50 tahun yang lalu. Pernah satu kejadian, muridnya ribut gitu. Syekh Abdullah Sirajuddin ini hafal 20.000 hadis. Satunya bilang, enggak, Syekh Abdullah Sirajuddin ini hafal 30.000 hadis. Ada satunya bilang, ana sumpah demi Allah, kalaupun tidak benar istriku tertalak. Beliau hafal 100.000 hadis. Akhirnya teman-temannya ketika itu bilang, Sof, ente bilang 100.000 hadis, harus tabayun dulu ini, ente ngikat talak kepada istri. Kalau tidak 100.000 tertalak Sof istrinya kamu ini. Akhirnya berangkat ke Syekh Abdullah Sirajuddin menceritakan kisah tentang ini. Ya Syekh, Syekh ini ada salah satu muridnya kamu yang dia itu sumpah kalau engkau itu hafal 100.000 hadis. Apakah betul? Karena kalau tidak betul berarti tertalak istrinya, karena sudah menggantungkan talak dengan ucapannya itu. Abdullah Sirajuddin sambil nepuk pundaknya orang yang mengatakan itu, ya kamu la tatluk, ya kamu tidak sampai menceraikan apa istri kamu. Kamu tidak sampai menceraikan istri kamu. Dalam arti apa? Beliau emang hafal 100.000 hadis. Ya. Emang hidupnya penuh dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Di antara muridnya sekarang yang masih hidup, yaitu Syekh Muhammad Awwamah, yang dia punya kitab Al-Qaulul Badi' fi Fadlis Shalah ala Syafi'il Habib sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Awwamah juga sekarang rujukan hadis. Ada di zaman yang sekarang ini. Beliau sudah tua, umurnya 80-an. Kalau mau mengikuti darasnya juga ada di YouTube, orangnya juga ada di YouTube. Beliau termasuk pakar hadis yang ada di zaman ini. Beliau sampai sekarang kalau murajaah hadis sehari minimal 8 jam duduk. Tidak berdiri kecuali kalau ada kebutuhan istinja dan lain sebagainya. Kalau mau ke kamar mandi atau ada urusan sebentar, kembali lagi baca hadis. Ada sya'nul ulama. 100.000 hadis nyata, bukan syai'un ba'id. Tidak masuk akal, masuk akal. Hidupnya kitab kok setiap waktunya. 8 jam. Kalau inti bayangkan mulai usia 20 istiqomah aja 5 jam. Ngafalkan hadis misalnya 10 istiqomah setiap hari. Sudah berapa ribu hadis dihafalkan dalam 2 tahun. Apalagi kalau sampai tuanya, sampai sekarang bukanya kitab hadis terus yang dikaji. Nah, itu diantara muridnya. Juga Syekh Abdul Fattah Huda, ya, salah satu ulama yang ada di Mesir. Dia juga sudah wafat. Salah satu muridnya Syekh Abdullah Sirajuddin. Syekh Abdullah Sirajuddin dia min ahli baitin Nabi. Dia yarja ila Sayyidina Al-Husain. Adapun nasabnya Allahu a'lam, perlu dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus shalah wa akmalut taslim ala Sayyidina Muhammadin imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in wa ba'du. Faqad jama'tu fi hadzal kitab fusulan mujazatan tu'abbiru an ba'd asy-syama'il al-muhammadiyah.
setelah hamdalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, aku kumpulkan di dalam kitab ini beberapa fasal yang ringkas, mengungkapkan sebagian tentang syama'il Nabi Muhammad SAW. Kemarin sudah dijelaskan bedanya syama'il dengan sirah, kemudian ada dalail juga, ada khosais juga, bahkan ada tarikh, itu juga beda juga fannya. Nah, tapi di sini yang dibicarakan adalah tentang syama'il, yaitu membicarakan tentang fisiknya Nabi, kemudian bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan tu'abbiru an ba'dhi, yang disebut hanya sebagian tentang syama'il, karena tidak ada yang bisa mengungkapkan secara utuh tentang sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik sifat khalaq atau sifat khuluq, karena bahasa ini terbatas. Makna itu luas, bahasa itu terbatas. Bahasa itu hanya penyampai makna yang ada dalam diri kita. Kita mengungkapkan sesuatu untuk menyampaikan apa yang ada di hati kita, makna yang ada di hati kita. Kadang-kadang bahasa ini terbatas untuk mengungkapkan makna tersebut. Makanya dikatakan makna itu am, dia lebih umum daripada lughah. Karena lughah itu dia butuh kepada makna, tapi makna sebagian tidak bisa diungkapkan dengan bahasa. Alaihi afdhalus shalah wassalam. Wa tahki ba'd jawani bi akhlaqihil aliyah, menceritakan sebagian tentang sisi akhlak yang mulia tinggi daripada sifatnya Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana sejarah hidupnya yang tinggi. Tujuannya apa? La'allaha tudzakirul aqil, untuk menyadarkan, mengingatkan kepada orang yang berakal. Tidak harus muslim, berakal cukup. Kalau mempelajari syama'ilnya Nabi, tahu akhlaknya Nabi, semua pasti takjub, kagum dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tunabihul ghafil, menyadarkan yang lalai, seperti kita ini lalai, ngaku umatnya Nabi Muhammad, tapi kita tidak kenal dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Keseharian kita bukan dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Perlu kita baca semacam ini agar kita bisa menerapkan akhlaknya Nabi Muhammad dalam keseharian kita. Wa tu'allimul jahil, ngajarkan kepada orang yang bodoh. Wa innahu la yatahattamul amru ala kulli agilin mukallafin an yata'arrafa ila awsafi hadzal rasul al-azim wan nabiyil karim. Dan ini satu keharusan, kewajiban ala kulli akil, bukan ala kulli muslim, atas setiap orang yang punya akal, apalagi muslim yang dia mukallaf, baligh, ya, dia orang yang terkena hukum taklif, untuk dia mengenal kepada apa? Sifat seorang rasul ini yang agung, nabi yang mulia, liyasira binuri sirati, agar dia bisa jalan sesuai dengan gaya hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar dia bisa ya ta'assa bi kamali akhlaqi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katanya orang dulu, kunna nata'allamul maghazi wasiyar kama nata'allamu suwar fil Quran. Kita ini belajar strategi peperangan, kemudian belajar sirah, seperti kita ini belajar baca surat Al-Quran. Dalam arti itu satu kewajiban yang setiap waktu di zaman dahulu semua kenal sirahnya Nabi Muhammad. Sebagaimana orang sekarang belajar tentang surat-surat pendek Al-Quran, dulu orang-orang itu juga mempelajari sirah Nabi Muhammad. Setiap harinya mereka mengenal tentang sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kanatil ugala tatmahu ila ma'rifati udhama'il alam wa kubaraihi fa inna ahaqqa ma yajibu an tatmaha ilahi wa tatma'a fihi huwa ta'aruf ila sayyidis sadat. Kalau orang-orang yang punya akal ini punya keinginan untuk mengetahui sosok yang agung, yang luar biasa, maka tentu yang paling berhak untuk dipelajari, untuk dikenali, yaitu sayyidus sadat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fakhril kainat alladzi rafa'ahu Allahu a'la derajat, yang Allah angkat derajatnya, wa ragahu fawqa jami'i ahli maratib wal maqamat. Wa inna ahadan minan nas mahma ala fadluh
seorang yang dia apapun, setinggi apapun ya keutamaannya, derajatnya, wattasa ilmu, luas ilmunya, wa kamula aqluh, sempurna akalnya, dia tidak mungkin mampu an yuhita bi mahasini hadzal nabiyil karim, untuk mengenal secara keseluruhan tentang sifat kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa, tidak mampu. Wala an yastaqsiya anwa'a kamalih wa alwana jamalihi sallallahu alaihi wasallam, bal kulluhum ajizun 'anit ta'bir an tilkal ma'anil muhammadiyah was sifatil mustafawiyah. Dalam satu bait syair dikatakan, wa inna qamisan khita min nasji tis'atin wa 'ishrina harfan an ma'anihi qasiru. Makna bait ini menjelaskan di sini terjadi majas isti'arah. Orang yang badannya besar itu tidak bisa dipakaikan dengan pakaian yang kecil, tidak cukup. Pakaian kecil itu untuk anak kecil. Nah, kalau pakaian kecil mau dipakaikan untuk yang badannya besar, tidak cukup. Begitulah bahasa yang mau kita ungkapkan kepada sosok yang azim, tidak bisa, terbatas bahasa ini terbatas, tidak bisa untuk meliputi tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam.